Pendahuluan Ruang lingkup. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum atau ludah dahak, cairan otak, ginjal, dan sekret-sekret yang dikeluarkan. Pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan pada reaksi kimia dapat digunakan darah, urin, atau cairan tubuh lain. Terdapat banyak pemeriksaan kimia darah di dalam laboratorium klinik, antara lain uji fungsi hati, otot jantung, ginjal, lemak darah, gula darah, fungsi pankreas, elektrolit, dan dapat pula dipakai beberapa uji kimia yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis. Diharapkan pelayanan pemeriksaan kimia klinik di laboratorium kesehatan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Adapun mekanisme terjadinya gangguan tersebut, pemeriksaan urin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi hasil. Mekanismenya antara lain yang pertama itu ada faktor pra-analitik sebelum pemeriksaan. Yang satu itu ada kontaminasi sampel atau darah feses, cairan, vagina, sabun, antiseptik. Yang kedua itu ada waktu penyimpanan lama. Bakteri berkembang biak, pH berubah, glukosa berkurang. Kemudian yang ketiga itu ada kesalahan cara pengambilan. Misalnya tidak menggunakan urin porsi, tidak menggunakan urin porsi tengah atau mainstream. Yang keempat itu obat-obatan atau makanan tertentu dapat mengubah warna, bau, atau hasil kimia. Adapun faktor analitik atau saat pemeriksaan di laboratorium. Yang pertama itu ada regen rusak atau kadaluarsa, menyebabkan hasil positif atau negatif palsu. Yang kedua itu ada kesalahan teknis atau salah pencelupan strip, waktu baca tidak sesuai, atau alat otomatis tidak terkalibrasi. Kemudian faktor pasca analitik atau setelah pemeriksaan. Yang pertama itu salah satu interpretasi hasil atau pembacaan warna strip yang salah. Kemudian yang kedua itu kesalahan pencatatan hasil yang benar tapi tertukar atau salah input ke laporan. Gangguan pada pemeriksaan urin terjadi karena kontaminasi sampel, penyimpanan yang tidak tepat, atau pengaruh obat, makanan, kerusakan regen, kesalahan teknis, dan salah interpretasi hasil. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan urin, di mana meliputi cara pengambilan sampel. Nah, ini supaya tidak terkontaminasi dari vagina atau prostat. Nah, diet dan obat-obatan. Nah, diet dan obat-obatan ini seperti kita diet dari makanan yang bisa merubah atau mempengaruhi warna, bau, atau komposisi urin, seperti jengkol atau obat-obatan tertentu. Nah, kemudian ada hidrasi tubuh, di mana dehidrasi atau kelebihan cairan mempengaruhi kepekatan urin, dan juga aktivitas fisik, di mana dapat mengubah kadar elektrolit dan juga jenis zat terlarut, serta kondisi kesehatan. Penyakit ginjal, infeksi, atau kondisi seperti kehamilan juga mempengaruhi hasil pemeriksaan urin. Ini itu ada macam-macam gangguan klinis dan contohnya. Yang pertama itu ada hematuria. Nah, hematuria itu merupakan adanya sel darah merah dalam urin atau kencing yang bercampur dengan darah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa darah itu berasal dari sel darah merah atau eritrosit yang seharusnya kan tetap di dalam pembuluh darah, tapi malah ikut keluar dalam urin. Nah, kenapa bisa keluar? Nah, itu penyebabnya ada infeksi saluran kemih, batu ginjal, trauma ginjal, tumor kandung kemih. Nah, contohnya nih, kalau kandung kemih atau ginjal kita lagi luka atau adanya peradangan atau adanya gesekan, nah otomatis akan bocor dan darah itu akan ikut keluar bersama dengan urin. Nah, contoh kecilnya seperti pipa. Nah, kalau pipa itu bocor atau adanya gesekan di pipa itu, nah otomatis nanti air yang keluar itu bukan lagi air bersih, tapi melainkan air yang sudah bercampur dengan kotoran. Nah, di sini itu ada contoh penyakitnya, ada batu ginjal, kanker kandung kemih, glomerulonefritis, dan prostatis. Yang kedua itu ada proteinuria atau albuminuria, di mana ditemukannya protein dalam urin di atas batas normal lebih dari 150 mg per hari. Nah, ini itu ada penyebab umumnya, ada kerusakan glomerulus, ginjal, hipertensi. Nah, artinya ada protein dalam urin.
yang dimana kan kalau secara urin normal tuh hampir tidak mengandung protein karena ginjal menyerang darah dengan sangat halus, sehingga seharusnya itu protein itu harusnya itu tetap dalam darah, bukan keluar lewat urin. Nah, tapi kalau sampai protein itu ikut keluar ke urin, artinya penyaring ginjal atau glomerulus sedang bocor atau rusak. Nah, di sini tuh ada contoh penyakitnya, ada sindrom nefrotik, nefritis kronis, hipertensi ginjal, dan diabetes nefropati. Tiga itu ada glikosuria, di mana adanya glukosa dalam urin. Nah, adapun penyebab umumnya itu kadar gula darah tinggi yang dimana melebihi ambang ginjal atau resorpsi tubulus. Nah, contoh penyakitnya itu ada diabetes mellitus tidak terkontrol, penyakit ginjal tubulus proksimal. Dan di sini itu ada gambar-gambarnya itu, ada gambar pertama itu tentang contoh tentang kencing yang terkena dengan yang sudah terkena penyakit infeksi saluran kemih. Yang kedua itu contoh urin yang bercampur dengan glukosa atau gula. Dan yang ketiga itu contoh tentang penyakit Baik, adapun interpretasi hasil dari pemeriksaan, di mana interpretasi hasil dari pemeriksaan pada kasus ISK yaitu melibatkan penilaian kimia klinis, pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang kimia analisis seperti pemeriksaan urin rutin ataupun kultur urin. Nah, contoh pemeriksaan pertama itu ada fotopolos abdomen, di mana pemeriksaan ini dapat mendeteksi sampai 90% radio opak, batu radio opak. Yang kedua itu ada violografi intravena atau VIP, di mana pemeriksaan ini memberikan gambaran ginjal atau fungsi ekskresi ginjal, keadaan ureter dan histori sistem pelviocalisis, di mana untuk penderita pria ataupun bayi. Episode ISK ini yang pertama dialami wanita bila terdapat hipertensi ataupun pielonefritis ataupun riwayat infeksi. Yang ketiga itu ada sistaurektrografi. Yang keempat itu ada ultrasonografi ginjal. Yang kelima itu ada violografi antegrad. Yang keenam itu ada CT scan. Yang ketujuh itu ada dimecoscope tauciclinid acid atau DMSA, di mana pemeriksaan ini untuk menilai kerusakan ginjal atau konteks ginjal akibat ISK yang ditunjang dengan sistografi sistem kemih. Nah, seperti gambar berikutnya bisa kita lihat, ini contoh pemeriksaan dari fotopolos abdomen dan contoh violografi intravena atau VIP. Nah, yang di sampingnya itu bisa kita lihat itu sebagai contoh pemeriksaan kimia klinisnya, di mana dari sini kita bisa melihat jenis urin dan penyakit yang kita derita. Seperti inilah warna urin ketika terkena pada kasus ISK. Nah, seperti gambar yang ketiga itu ada warna-warna urin, di mana warna urin pada penderita riwayat ISK itu seperti yang ada pada centang tanda merah. Di sana bisa kita lihat itu warnanya kecoklat mudaan ataupun kuning tua. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan penunjang, hasil dari pemeriksaan ini akan mengkonfirmasi diagnosis ISK. Yang pertama, analisis urin rutin dan sedimen, yaitu leukositoria. Adanya leukosit atau sel darah putih yang banyak dalam urin menandakan infeksi atau peradangan. Kemudian bakteri urea, itu adanya bakteri dalam urin. Kemudian nitrit, itu adalah tes nitrit positif, bisa mengindikasikan adanya bakteri penyebab ISK. Kemudian eritrosit atau hematuria, adanya sel darah merah dapat disebabkan oleh infeksi atau cedera pada saluran kemih. Kemudian sel silinder, itu penemuan silinder dalam urin dapat mengindikasikan adanya radang atau infeksi pada ginjal. Kultur urin, tujuannya yaitu mengidentifikasi jenis bakteri spesifik penyebab ISK dan menentukan kepekaannya terhadap berbagai antibiotik atau uji sensitivitas. Ya, selanjutnya signifikasi.
adalah buku emas atau standar utama untuk mendiagnosis ISK yang sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat dan membedakan infeksi berulang. Di sini saya akan menjelaskan gambar sedium urin. Yang pertama itu ada CA oksalat atau dihidrat. CA oksalat atau dihidrat adalah kristal berbentuk kotak atau persegi yang menunjukkan adanya kalsium oksalat. Sering ditemukan pada pasien dengan risiko batu ginjal. Terus yang kedua itu ada triple fosfat. Triple fosfat adalah kristal berbentuk persegi panjang atau persegi 3 yang biasanya muncul pada urin berakal kali. Terus yang ketiga itu ada kristal asam urat. Kristal asam urat adalah kristal berbentuk berlian atau prisma. Umum ditemukan pada urin asam dan dapat mengindikasikan hiperusemia atau gout. Terus yang keempat itu ada CA oksalat atau monohidrat. CA oksalat atau monohidrat adalah kristal dengan berbentuk oval atau batang, juga berkaitan dengan pembentukan batu ginjal. Terus yang kelima itu ada epitel squamosa, adalah sel epitel pipi yang berasal dari lapisan permukaan saluran kemih bagian bawah, misal muncul akibat kontaminasi dari kulit. Terus selanjutnya itu ada epitel bulat, adalah sel epitel bulat yang berasal dari tubulus ginjal, dapat mengindikasikan kerusakan ginjal. Terus selanjutnya itu ada kistin. Kistin adalah kristal berbentuk segi 6, biasanya ditemukan pada pasien dengan kestinuria, kelainan metabolisme asam amino. Terus yang ketujuh itu ada triosin. Triosin adalah kristal benang halus atau seperti jarum, berhubungan dengan gangguan metabolisme hati. Terus yang terakhir ada kristal kolesterol. Kristal kolesterol adalah kristal besar berbentuk persegi panjang dengan tepi bergerigi, sering muncul pada kondisi nefrotik atau kerusakan ginjal berat.